Shalom, selamat pagi Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua. Sungguh sukacita kembali kita bisa bersama-sama beribadah kembali hari ini, memuji-memujikan nama Tuhan. Dan saya terlalu percaya hari ini Tuhan punya hal yang ajaib luar biasa buat saudara. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, lapar dan haus berharap kepadanya, agar setiap dari kita pada saat beribadah bersama pagi hari ini boleh mengalami Tuhan dengan sejati, diubahkan dan diberkati olehnya. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini? Jika saudara siap untuk beribadah pagi hari ini, bisa kita memberikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan berikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Oleh karenanya jemaat Tuhan, selamat beribadah pagi hari ini. Yeay. Shalom, shalom, shalom luar biasa. Kita mau siapkan hati kita sama-sama, kita mau sembah Tuhan. Boleh angkat tangan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. We thank you God, in Jesus name, haleluya. Yang bersyukur sama-sama bilang amin. Boleh kasih tos kiri kanan. Mari kita menari, mari kita menari. Let's go. Tepuk tangan sama-sama ya. Yeah. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you God. Sing it. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Sama-sama dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Come on. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama bilang, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup kami hanya untukmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 121. Kemanakah kami mencari pertolongan kami? Dan dari mana kami menemukan pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kami dengan sempurna, yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam seluruh hidup kami. Let's continue to worship Jesus this morning, church. Kau Tuhan,
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dengan segenap iman katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Dalam kesesakan, sebab Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batu, Engkau pertahanan kami. dan pertahananku. Serukan namanya. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu untuk selamanya. Penyertaan-Mu sempurna. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, sing manis kau dengar Tuhan.
sukacita karena Engkau Tuhan. Hati kami beria-ria karena janji-Mu. Saat kami bangun di pagi hari, kami tahu hari yang akan kami lewati adalah hari yang Tuhan jadikan. Saat kami membaringkan kepala kami di malam hari, kami tahu Tuhan siapkan berkat buat semua orang yang mengasihi Tuhan saat mereka tertidur. We thank you for this salvation, we thank you for this church, we thank you for our pastor. Terima kasih untuk semua leaders kami. Lord, we thank you untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Hidup kami buat Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini dimanapun saudara berada, pada saat kita berada dalam hadirat-Nya, mari kita sama-sama membawa setiap persoalan pergumulan kita di hadapan-Nya yang kita percaya sanggup membuka jalan dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu saya mau berdoa buat saudara, untuk apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan saudara. Tundukkan kepala saudara, angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berada, dan mari sama-sama percaya Tuhan campur tangan turun tangan untuk hal-hal yang saat ini kita hadapi. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mustahil di mata manusia. Untuk itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, jika mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau sanggup untuk menyembuhkannya. Untuk itu jamah sakit penyakit mereka, sembuhkan, dan hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi atas tubuh jasmani mereka. Dan jika mereka pagi hari ini mengalami persoalan-persoalan dalam keluarga, apapun bentuknya, Tuhan hamba berdoa meminta kepada Engkau, Allah yang sanggup untuk memulihkan, memberkati, menolong setiap keluarga-keluarga. Nyatakan kuasa-Mu pagi hari ini, jamah setiap hati mereka dan bawa mereka untuk bertemu dengan kasih kuasa Allah yang akan membawa pemulihan, terobosan di dalam hubungan keluarga yang mereka miliki. Dan jika pagi hari ini Tuhan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal usaha, hamba berdoa kepada Engkau Allah yang sanggup menyediakan dan membuka jalan untuk bekerja, membawa kepada mereka terobosan ekonomi dalam setiap apa yang tangan mereka lakukan, apa yang tangan mereka usahakan, baik dalam pekerjaan, usaha, atau hal-hal ekonomi lainnya yang mereka saat ini sedang kerjakan. Sediakan Jehovah Jireh, sediakan apa yang mereka butuhkan. Hamba berdoa dan hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika mungkin mereka mengalami hal-hal yang bersifat pribadi yang Engkau dan mereka saja yang tahu, hamba berdoa pagi hari ini Tuhan yang akan jamah mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan berikan kepada mereka damai sukacita surga untuk mereka boleh menjadi pemenang atas hal-hal yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar doa kami. Dan kami bersyukur bahkan di awal untuk apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kami yang kami tahu adalah baik bagi kami. Kami serahkan seluruh permohonan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi, bisakah kita
memberikan sorak syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini karena kita telah disertainya sepanjang tahun, kita dicukupkannya, kita ditopangnya, kita ditolongnya. Jemaat Tuhan, bukankah itu waktu yang tepat untuk kita bisa mengekspresikan syukur kita kepadanya pagi hari ini? Sorakan haleluya, puji Tuhan, atau apapun yang bisa saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan pagi hari ini. Praise the Lord. Sekali lagi selamat datang di dalam ibadah Gereja Victory Outreach Bandung di masa-masa penghujung tahun yang saat ini kita sedang alami. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan punya firman buat saudara. Tuhan ingin memposisikan saudara untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan strong, dengan penuh kemenangan. Berapa banyak dari saudara yang mau mengakhiri tahun ini dengan kuat, hebat, dan penuh kemenangan? Oleh karenanya, pastikan kita boleh mendengar, membuka telinga kita agar kita ada dalam posisi siap untuk meraih kemenangan dalam masa-masa mengakhiri tahun 2021 ini. Untuk itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran yang akan memposisikan kita menjadi umat pemenang. Namun sebelum itu, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hal-hal yang ingin kita lakukan di masa-masa akhir tahun 2021. Yang pertama, kita akan tetap setia berdoa. Berapa banyak pendoa yang saya punya pagi hari ini. Kita akan tetap berdoa. Semakin mendekati garis akhir tahun 2021, maka akan semakin giat kita datang merendahkan hati di hadapannya. Oleh karenanya besok jam 7 malam masih sementara lewat aplikasi Zoom kita akan ibadah doa sama-sama. Oleh karenanya pastikan kita datang, terlibat, bergabung, dan menjadi sebuah kesatuan keluarga yang datang di hadapannya merendahkan hati untuk melihat campur tangan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Link Zoom akan saudara dapatkan, saudara bahkan bisa mendapatkannya di Facebook Victory Outreach Bandung, atau saudara pun bisa mendapat pesan broadcast merupakan link yang akan saudara bisa pakai untuk bergabung di dalam ibadah doa esok jam 7 malam. Yang berikutnya, kita tidak ingin menutup kesempatan, terlepas kita mungkin ada di masa-masa mendekati akhir tahun atau masa-masa di mana liburan akan mulai terjadi, tapi kita akan tetap bekerja untuk menjangkau dan memuridkan jiwa. Oleh karenanya, kita tidak jemu-jemu untuk menantang saudara, untuk memberitahu bahwa Gereja Victory Outreach Bandung memiliki rumah pemulihan bagi pria dan wanita untuk mereka yang terluka, terikat, kecanduan, agar mereka boleh bertemu dengan Tuhan yang bisa membebaskan dan memerdekakan mereka. Namun semuanya akan terjadi jika kita semua boleh menyampaikan kabar baik ini ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada akhirnya orang-orang yang terikat, terluka boleh mengalami Tuhan dan diubahkan hidupnya. Program 1 tahun, tidak dipungut biaya, mempercayai Tuhan untuk masa depan mereka. Sebarkan kabar baik ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkan pertolongan di area tersebut. Yang berikutnya tanggal 22 Desember bagi mereka anak-anak yang ada di Victory Home, mereka yang tinggal di rumah pemulihan, pria dan wanita, kita akan sama-sama mengadakan ibadah Natal untuk saudara dan juga keluarga saudara.
keluarga, anak-anak home dan juga anak-anak home. Kita akan mengadakan ibadah Natal bersama tanggal 22 Desember. Untuk keluarga yang mungkin di luar kota dan tidak bisa hadir, kita akan lakukan fasilitasi lewat Zoom. Namun jika keluarga dari anak home bisa hadir, kita mengundang saudara, kami mengundang saudara untuk bisa hadir tanggal 22 Desember pukul 6:30 malam di rumah pemulihan kami, Jalan Garuda nomor 85. Dan kita mau sama-sama dengan mereka yang tinggal di home untuk bisa merayakan kasih Kristus kepada kehidupan kita semua lewat kelahirannya yang akan kita rayakan tanggal 22 Desember. Anak home dan keluarga anak home, kita akan sama-sama merayakan ibadah Natal tanggal 22 Desember jam 18.30 malam di Jalan Garuda 85. Dan tentu saja untuk kita semua, kita pun akan merayakan ibadah Natal. Namun secara online, masih secara online dengan esensi yang sama, kasih Kristus yang akan kita rasakan lewat ibadah Natal kita tanggal 25 Desember jam 10 pagi di media sosial kita, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube. Kita mau bergabung sama-sama dalam ibadah Natal gereja Victory Outreach Bandung pukul 10 pagi tanggal 25 Desember. Saya terlalu percaya ada banyak hal yang akan memberkati kita. Saya percaya akan ada drama Natal yang akan menguatkan, memberkati, akan ada special number, special musik, dan tentu saja yang paling penting ada pesan Natal bagi kita semua, pesan dari momen kelahiran Kristus yang akan mempersiapkan kita untuk menerima hal-hal ajaib yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Oleh karenanya saudara bisa mencatatnya, kita akan mengadakan ibadah Natal gereja secara online tanggal 25 Desember pukul 10 pagi di Facebook dan di YouTube Victory Outreach Bandung. Setelah saudara mencatatnya, maka saudara bisa mengundang siapapun yang bisa saudara bawa beribadah bersama di tanggal 25 Desember Sabtu besok. Berapa banyak yang bersemangat untuk kita sama-sama merayakan makna dari kelahiran Kristus Yesus. 25 Desember pukul 10 pagi kita akan lakukan hal tersebut, dan saya terlalu percaya saudara akan diberkati. Amin, praise the Lord. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Namun sebelum itu kembali saya ingin menantang, mengajak, mendorong saudara untuk kita sama-sama setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ucapan syukur atas penyertaannya, ucapan syukur atas perlindungannya, ucapan syukur atas jalan yang dibuka, ucapan syukur atas ditopangnya kita, ucapan syukur karena keselamatan, ucapan syukur terlalu banyak di tahun 2021 ini. Hal yang Tuhan lakukan buat kita, dan pagi hari ini mari kita jadikan kesempatan kita untuk memberi sebagai ekspresi syukur kita kepada Tuhan yang mempercayakan hidup baru, bukan hanya hidup baru tapi misi yang agung untuk kita kelola. Mari jemaat Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, karena pertama Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, hidup kita, dan misi yang mulia untuk kita kelola dan kita rawat sama-sama. Dan saya terlalu percaya Tuhan akan memberkati kehidupan saudara seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Oleh karenanya, jika saudara siap memberi pagi hari ini, mari kita berdoa dan mempersiapkan pemberian yang terbaik kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang tahun 2021 disertainya kami, ditolongnya kami, dilindunginya kami, diberkatinya kami, dibukakan jalan kehidupan kami. Oleh karenanya pagi hari ini
Kami bersyukur dengan pemberian yang akan kami lakukan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh membawa kerajaan Tuhan dari waktu ke waktu, boleh berdampak di lingkungan yang ada. Berkati setiap umat Tuhan pagi hari ini yang dilakukan pekerjaan mereka, apa yang tangan mereka perbuat, jadikan berhasil. Perkenanan Tuhan turun atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik pagi hari ini. Dan sama-sama yang percaya dan siap memberi katakan amin. Layar yang berikut ini saudara bisa pakai untuk memudahkan saudara untuk setia dan memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk Tuhan dan demi kepentingan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi Tuhan memberkati saudara pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya dimanapun saudara berada, saya mengundang saudara untuk sekali lagi menyembah Tuhan lewat lagu yang berikut ini, agar hati kita siap untuk ditaburi benih kebenaran. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan sekali lagi. Kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Amin. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-35. Sekali lagi Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-35. Seperti yang saya katakan minggu lalu bahwa di dalam momen perayaan kelahiran Kristus di bulan ini kita akan banyak mendengarkan
pesan-pesan surga untuk kita berkaitan dengan kelahiran Kristus Yesus. Dan saat ini kita akan melihat di Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhur kita. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam momen-momen perayaan kelahiran-Mu di bulan Desember ini. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu pada saat menyampaikannya, dan jemaat Tuhan pada saat mereka mendengarkan dan menerimanya. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu cerita kelahiran Juru Selamat dunia adalah cerita yang sering kita dengar dan kita begitu senang mendengarnya. Dari level anak hingga dewasa, begitu bersukaria ketika kita mendengar atau merayakan kelahiran Kristus Yesus. Tentu dengan motif-motif yang berbeda, masing-masing di level-level kita juga yang berbeda. Namun kita tahu persis yang menjadi kesukaan besarnya dari kelahiran Kristus adalah umat manusia, saudara dan saya, mendapat kesempatan untuk mengalami pengampunan dan hidup kekal lewat karya kelahiran dan kematiannya. Berapa banyak yang bersyukur bahwa kelahirannya telah membuat rute kita berubah dari neraka menuju surga. Come on somebody. Mukjizat keselamatan bagi umat manusia dilahirkan bagi penebusan dosa umat manusia. Yesus datang sebagai mukjizat bagi keadaan manusia yang berdosa, yang sedang berjalan menuju maut yang kekal. Tapi apa yang sering kita tidak dengar adalah dalam perayaan Natal, dalam cerita Natal, dalam ibadah Natal, yang sering tidak kita dengar adalah mukjizat keselamatan ini datang melalui permasalahan yang kompleks. Kita tahu ceritanya, bahwa Maria dan Yusuf telah bertunangan. Dan mereka bersiap untuk melakukan pernikahan. Bisakah saudara bayangkan betapa bersemangat dan senangnya mereka merencanakan dan menyongsong hari pernikahan mereka setelah bertunangan. Mereka telah mempersiapkan yang mereka perlukan. Mungkin taman indah untuk mereka nanti menikah. Mungkin juga catering
catering dengan makanan terlezat di zaman itu. Undangan juga mungkin sudah mulai didesain dan siap untuk disebarkan. Dengan kata lain, mereka sedang dalam euforia kesenangan akan rencana pernikahannya setelah mereka bertunangan. Mereka begitu antusias merencanakan dan mempersiapkan pernikahannya. Namun tiba-tiba surga intervensi dan mengirim malaikatnya kepada Maria dan mengatakan, Maria, engkau sungguh dikaruniai dan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus yang akan menjadi juru selamat, raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan kata lain, malaikat mengatakan, Maria, engkau akan melahirkan juru selamat yang akan menjadi kabar kesukaan bagi dunia yang terluka dan berdosa. Maria, engkau akan mukjizat terbesar sepanjang masa. Bisakah saudara bayangkan apa yang dirasakan Maria saat itu? Saya sudah siap menikah. Saya sudah merencanakan ini dan itu. Sekarang rencana tersebut akan gagal. Apa yang harus saya katakan pada calon suami saya? Bagaimana dengan semua persiapan yang sudah saya lakukan? Semua jadi berantakan gara-gara saya harus mengandung mukjizat keselamatan. Tuhan, engkau bilang lewat malaikatmu bahwa saya dikaruniai dan mengandung mukjizat, namun justru di waktu yang bersamaan sekarang semua rencana saya terlihat berantakan. Bagaimana mungkin engkau bilang saya diberkati, namun di waktu yang bersamaan semua berantakan. Come on somebody. Terlihat engkau sedang tidak memberikan mukjizat, tapi terlihat engkau sedang memberikan masalah baru buat saya. Terlihat engkau tidak mempercayakan mukjizat, tapi terlihat engkau sedang mempercayakan masalah buat saya. Izinkan saya bertanya pada saudara, bisakah Tuhan mempercayakan masalah pada saudara? Saya tahu saudara akan senang jika dipercayakan usaha yang baik. Saya tahu saudara akan senang jika dipercayakan pasangan yang baik, tim yang baik, anak yang baik, keuangan baik, ekonomi baik, dan semua persis seperti yang saudara harapkan. Tapi bisakah Tuhan mempercayakan kepada saudara sesuatu yang tidak saudara pilih? Bisakah Tuhan mempercayakan sesuatu yang menekan, tidak sesuai harapan, dan hal tersebutlah yang memilih saudara? Dengar gereja Tuhan, jika Tuhan bisa mempercayakan masalah pada saudara, maka Tuhan bisa mempercayakan mukjizat pada saudara. Jika saudara bisa tenang saat tertekan, jika saudara bisa bersyukur saat tersungkur, bisa diam saat dimaki, bisa setia saat online, bisa taat saat berat, bisa melayani saat sepi, bisa memberi saat pandemi, maka kabar baiknya saudara sedang dalam antrian untuk melihat mukjizat lahir bagi hidup saudara dan melalui hidup saudara. Karena ternyata mukjizat saudara dikemas melalui masalah saudara. Oleh karenanya jangan aborsi mukjizatnya dengan respon yang salah terhadap masalah. Dan Alkitab mencatat Maria dalam kegalauannya akhirnya menunjukkan kalau dia mampu dipercayakan masalah yang bisa melahirkan mukjizat bagi dunia yang berdosa. Dia hadapi masalah-masalah baru yang tidak dia harapkan dalam hidupnya sejak kandungan mukjizat ada dalam rahimnya. Beberapa hal ingin saya sampaikan di momen-momen perayaan kelahiran Kristus di bulan ini. Dan setelah itu saya akan selesai. Yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah masalah adalah rute menuju lahirnya mukjizat.
Maria diperhadapkan pada masalah yang baru yang harus dia hadapi. Namun di waktu yang bersamaan dia sedang mengandung mukjizat di tengah masalah barunya. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi permasalahan saudara belakangan ini. Saya tidak tahu persis persoalan apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu persis apa yang membuat beberapa urat syaraf saudara putus minggu ini. Namun berdasarkan cerita kelahiran Yesus Sang Mukjizat, justru masalah yang Maria hadapi hanyalah tanda akurat bahwa mukjizat terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, persoalan ekonomi saudara mengandung mukjizat terobosan ekonomi saudara. Persoalan ekonomi pernikahan saudara mengandung pernikahan indah saudara. Persoalan sakit penyakit saudara mengandung kesembuhan saudara. Persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan family sesungguhnya mengandung pemulihan keluarga saudara. Atau dengan kata lain, masalah saudara adalah kandidat utama mukjizat Tuhan dinyatakan bagi saudara. Saya tahu terjadi perubahan mood karena masalah tersebut. Saya tahu kaki bengkak karena hamil. Saya tahu susah tidur. Saya tahu bawaannya kesel pada suami. Kemau sambar. Saya tahu ngidam mangga asam. Kemau sambar. Tapi mengertilah, masalah saudara, masalah Maria hanyalah tanda bahwa mukjizat terkandung di dalamnya. Dengan kata lain pagi hari ini, jika saudara menemukan diri sedang ada dalam persoalan-persoalan hidup saudara, itu hanya berarti saudara sedang hamil mukjizat. Come on somebody. Maria mengandung mukjizat keselamatan, namun dia harus menghadapi masalah-masalah baru dalam hidupnya. Oleh karenanya jemaat Tuhan tetap benar, tetap setia, tetap komit, tetap melayani, tetap senyum, tetap memberi, tetap taat, tetap mengampuni, tetap di home, come on somebody, tetap doa, tetap positif, jangan aborsi mukjizatnya dengan lari dari masalah, namun hadapi dengan respon yang benar, karena mukjizat saudara terkandung di dalam masalah saudara. Masalah yang dialami oleh Maria justru adalah tanda bahwa dia sedang mengandung mukjizat dalam hidupnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berdasarkan cerita tersebut adalah ketekunan menghadapi masalah, menjembatani kita semakin dekat dengan lahirnya mukjizat. Ketekunan menghadapi masalah, menjembatani kita semakin dekat dengan lahirnya mukjizat. Bayangkan, Maria setelah mengetahui bahwa dia mengandung juru selamat, Alkitab mencatat Maria harus pergi ke Mesir, lalu dia harus membawa kandungannya, dan juga Alkitab mencatat dia kesulitan mencari tempat penginapan. Tidak ada rumah sakit bersalin dan berakhir di kandang domba. Tidak ada asuransi, come on somebody, yang mengcover biaya kehamilannya, come on somebody. Tapi Alkitab mencatat dia tidak gugurkan kandungannya. 9 bulan dia bawa kandungannya. Dan selama 9 bulan dia hadapi persoalan kompleks yang baru dalam hidupnya. Dan Alkitab mencatat selama waktu itu dia tidak menyerah. Dia bertekun untuk mentaati apa yang surga katakan untuk melahirkan atau menjaga kandungannya. Bulan pertama saya bayangkan Maria bertahan. Bulan kedua dia terus bertahan. Bulan ketiga dia terus bertahan. Dan seterusnya dan seterusnya. Semakin dia bertahan dari bulan ke bulan, semakin dekat dia dengan lahirnya. Come on somebody, juru selamat. Dan saya
datang pagi hari ini ingin mengatakan kepada saudara, semakin saudara bertahan menjalani waktu demi waktu dalam persoalan saudara, bertekun tidak mundur dalam melakukan apa yang benar dan Tuhan panggilkan, tidak kembali ke masa lalu, tidak berubah setia, tidak berubah mentaatinya, maka saudara semakin dekat dengan bukaan terakhir saudara. Come on somebody. Maka saudara semakin dekat dengan pecahnya ketuban. Come on somebody. Dan siap menerima kedatangan mukjizat saudara. Jadi silahkan menangis, silahkan meradang, silahkan meratap. Namun setelah itu jangan menyerah. Dengerin pastornya. Come on somebody. Karena kelahiran mukjizat saudara sudah semakin dekat. Masalah saudara memiliki tanggal kadaluarsa, di mana surga telah memiliki produk baru dan akan mengambil produk kadaluarsa lalu menggantikannya dengan produk baru yang adalah mukjizat yang dia sudah sediakan saudara. Oleh karenanya jangan menyerah. Saya tidak tahu sudah berapa lama saudara berhadapan dengan masalah tersebut. Saya tidak tahu sudah berapa hari saudara berhadapan dengan pergumulan tersebut. Saya tidak tahu sudah berapa bulan saudara melalui persoalan tersebut. Namun pagi hari ini saya ingin mengatakan ketekunan saudara menunjukkan bahwa saudara semakin dekat dengan bukaan-bukaan terakhir. Dengan kata lain, waktu bukaan akan segera tiba. Ketika bukaan tersebut masuk ke dalam bukaan terakhir, maka yang terjadi rasa sakit akan semakin dalam. Namun jika saudara ingin melahirkan sebuah mukjizat, maka saudara tidak bisa menyerah. Bahkan di dalam sakit yang semakin sakit dan semakin dalam, waktunya untuk saudara mendengarkan kata bidan saudara, kata dokter saudara, di mana mereka akan meminta saudara di bukaan yang paling akhir, yang paling sakit, untuk saudara ngeden. Waktunya untuk saudara dorong lebih keras, bukan mundur. Waktunya untuk saudara mendorong, makin bertekun, makin ekstra. Dan tunjukkan bahwa saudara lebih besar dari rasa sakit saudara. Oleh karenanya saya datang pagi hari ini. Saya tahu semakin sulit, saya tahu semakin sakit, saya tahu bukaan terakhir. Tapi saya datang untuk mendorong saudara agar saudara memberikan energi untuk ngeden lebih lagi. Karena kepalanya sudah terlihat di luar, dorong lagi, badannya sudah keluar, dorong lagi, dan mukjizat akan sepenuhnya keluar. Oleh karenanya tetap bertahan, tetap beriman, tetap berharap, tetap setia, tetap memberi, tetap melayani, tetap taat, dorong terus, ngeden terus. Karena tangisan akan berubah menjadi tawa sukacita jika saudara belajar bertekun dalam membawa kebenaran untuk dihidupi apapun harganya. Maria terus bertahan dan bertekun dalam masalahnya sambil membawa mukjizat yang dikandungnya. Dan sebelum akhirnya mukjizat keselamatan lahir, maka poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah surga memilih palungan yang hina, tempat di mana kotoran hewan berada, menjadi tempat dan wadah mukjizat dilahirkan. Raja di atas segala raja, juru selamat dunia, Allah perkasa, penasehat ajaib, tidak memilih rumah sakit terkenal dengan kelas VVIP, tidak ada tempat tidur bayi yang hangat, tidak ada inkubator yang dimilikinya, namun hanya sebuah palungan yang hina yang dipakainya untuk menjadi wadah dan agen lahirnya keselamatan bagi dunia. Oleh karenanya untuk saudara yang
merasa kecil, merasa ditolak, merasa dilabeli, merasa diremehkan, merasa dihina, merasa kotor, merasa tidak pantas, merasa tidak layak dipakainya, saya datang untuk mengatakan bahwa iblis adalah pembohong. Karena saya punya kabar baik buat saudara, bahwa saudara adalah bejana yang surga cari, yang tepat, yang ingin dipakainya untuk mukjizat keselamatan bagi dunia dilahirkan. Bukankah kita mengatakan Tuhan memilih mereka yang dianggap bodoh oleh dunia untuk mempermalukan mereka yang berhikmat? Tuhan telah memilih saudara untuk menjadi agen keselamatan, agen mukjizat, agen kesembuhan, agen pemulihan. Dia telah pilih saudara sebagai saluran mukjizat bagi dunia yang terluka. Maria bisa dipercayakan masalah yang mengandung mukjizat keselamatan, dan dia tidak gugurkan kandungannya di dalam persoalan baru yang muncul dalam hidupnya. Dan palungan hina dipilihnya untuk mukjizat pada akhirnya lahir. Oleh karenanya pagi hari ini, jika saya melihat hidup saya, melihat hidup saudara, saya berani mengatakan pagi hari ini untuk menyambut mukjizat lahir dalam hidup kita semua. Selamat datang mukjizat, karena saya adalah palungan, karena saya mau bertekun, karena saya mau untuk melakukan apa yang benar walaupun sedang diterpa masalah. Biarkan dunia tahu, jemaat Tuhan, bahwa mukjizat lahir, dan lewat hidup saudara keselamatan boleh dibagikan. Dan saya percaya pagi hari ini firman Tuhan akan memposisikan saudara bukan hanya menerima mukjizat, namun juga menjadi penyalur mukjizat bagi lingkungan dunia yang terluka dan berdosa. Saya selesai. Tundukkan kepala saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena proses kelahiranmu yang begitu detail telah menunjukkan kepada kami bahwa engkau bukan hanya lahir 2000 sekian tahun yang lalu, namun engkau ingin lahir di hati kami, di hidup kami. Engkau ingin menyatakan mukjizat di hidup kami, sehingga hidup kami pun menjadi mukjizat bagi lingkungan sekeliling kami. Oleh karenanya, ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa legowo, bisa berbesar hati hingga mensyukur hal-hal yang terlihat tidak sesuai harapan, dan bisa bertekun menjalani hal tersebut sehingga kami boleh menjadi pribadi yang siap untuk melahirkan mukjizat di dalam kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami, memilih palungan untuk jadi wadah mukjizat lahir. Dan karena sekarang kami tahu, kami mau menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia yang terluka dan berdosa. Kami terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang percaya dan menerima kebenaran pagi hari ini katakan amin. Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Mari kita jadi wadah, agen, tempat untuk mukjizat boleh lahir di hidup kita dan melalui hidup kita. Mari kita maknai perayaan Natal di sepanjang bulan Desember ini untuk tujuan dan kenapa Yesus lahir terjadi di muka bumi ini. Dan saya percaya tanggal 25 Desember pada saat kita merayakannya bersama-sama sebagai gereja di dalam ibadah Natal online kita akan kembali memahami kenapa
Yesus lahir. Dia senang untuk dirayakan dan kita akan merayakannya dengan cara yang kita bisa. Namun dia lebih senang jika kita menghidupi tujuan kenapa dia lahir. Oleh karenanya saya mengingatkan kembali tanggal 25 Desember atau hari Sabtu. Kita akan sama-sama beribadah Natal secara online tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Sampai bertemu dalam ibadah Natal kita tanggal 25 Desember pukul 10 pagi secara online. Dan sebentar lagi sekolah minggu akan bersekolah minggu, beribadah. Oleh karenanya siapkan mereka, para orang tua mereka, untuk mereka boleh juga bertumbuh, berkembang dan mengenal kebenaran dari kecil. Sehingga mereka boleh ada dalam langkah-langkah yang Tuhan boleh pegang dan berkati sekarang hingga masa depan nanti. Tuhan memberkati saudara dan sampai ketemu tanggal 25 Desember jam 10 pagi dalam ibadah online Natal kita, dan Shalom.